Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kita Geng Gibah. Hari ini kita lagi jalan-jalan di rumah Kukar Kreatif dan Gerakan Literasi Kutai di Tenggarong. Tempat ini keren banget dan ternyata isinya juga tak kalah keren. Selain pemandangan yang estetik, kantornya juga nyaman. Di sini ternyata didiamin dengan orang-orang yang sangat hebat ya, milenial yang penuh dengan kreativitas. Dan kenapa memilih tempat ini sore hari ini? Karena teman kita ternyata satu di antara Geng Gibah adalah tuan rumah di sini. Sayang banget kan kalau nggak diulik. Yuk ikutin aku kenalan sama CEO-nya. Nih, namanya ini Pak Erwan nih, tokoh termasuk budayawan yang ada di Kutai Kartanegara. Orangnya baik banget. Yuk kita ngobrol bareng sama dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman Gibah. Hari ini kesempatan banget bahagia. Kita lagi melewati masa-masa Covid. Terus saya sama mbak saya ini habis milad. Saya masih 17 tahun, mbak saya masih 20 tahun. Jadi ini bagian dari happy sore Geng Gibah. Kita sowan ke tempatnya tokoh di Kukar. Bapak yang ganteng ini. Tokoh. Oh. Buat kita dia tokoh karena selain masih muda, bapaknya ganteng, bapak juga banyak memiliki pengetahuan soal Kukar dan kita tertarik untuk mengulas itu. Oke teman-teman, mungkin kita kenalan aja dengan bapak siapa pak? Mungkin tuh bapaknya. Saya dipanggil biasanya Erwan. Pak Erwan. Kalau lengkapnya Erwan Riyadi. Pak Erwan Asli Riyadi. dari orang tua. Asli pak ya? Asli orang Kutai nggak pak? Asli. Orang Kutai asli ya. Tapi kalau bapak dari Banjar. Oh Banjar. Jadi saya nyebutnya bapak ini budayawan atau apa ini? Enggak, apa ya? Lebih ke ini ya. Penggerak mungkin. Penggerak. Oke. Teman-teman kita lagi di Ini di markasnya Kukar Kreatif. Markas Kukar Ya, Kreatif. ini di lantai 2. Lantai 2. Kalau GLK Pak, Gerakan Literasi Kutai Gerakan juga. Literasi Kutai dia kan ada di sini juga. Di sini juga. Berarti dalam satu mabes ini Pak ada dua ya. Rumah, ada dua Ada gerakan di dalam. dua gerakan di dalamnya. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, bedanya apa nih Kukar Kreatif sama GLK? Dari nama juga udah beda. Bapak gitu. Bapak ini selain ganteng ternyata juga humoris teman-teman. Jadi gini, pertama mesti bicara tentang Kukar Kreatif dulu ya. Iya. Nah, Kukar Kreatif itu kan sesuai namanya ada kata kreatif di situ. Jadi asal mulanya adalah keinginan kita untuk menumbuhkan, menghidupkan dan membesarkan industri kreatif, Baik. ya ekonomi kreatif di Kutai Kartanegara. Itu tahun 2012. Oke, itu mulai tumbuhnya 2012 Pak ya? Iya, Oke. karena di zaman itu kan industri kreatif lagi mau digalakkan oleh pemerintah. Seperti itu. Ya, kita mau ikut bantu-bantu pemerintah. kira-kira. Oke. Kalau GLK-nya Pak? Nah, GLK itu 2017. Ada kata literasi kan di dalamnya. Ada kata gerakan, ada kata kutai. Nah, kata yang mungkin harus dilihat lebih jauh adalah literasi. Apa sih literasi itu ya? Kayaknya kawan-kawan mungkin banyak yang belum tahu gitu kan. Literasi itu apa gitu. Nah, aku tanya sama mbaknya. Literasi apa sih? Gitu. Coba Mbak Pep, kalau menurut kita nih Geng Gibah nih literasi itu apa? Kalau saya literasi itu kayak tadi ya, ekspresi diri, Tuh, bebas. Ekspresi diri. Ekspresi diri, benar. Itu menurut saya. Oke. Nah, kalau Mama Listi nih? Nah, ini ahlinya. Ayo. Literasi bagi saya itu kemampuan mengolah informasi untuk digunakan bagi kualitas hidup. Oke, jadi memang Tapi dari bagi GLK juga ada literasi bagi GLK, nanti bisa dijawab oleh diri GLK. Nah, itu dia. Literasi kalau menurut historinya ya, kita mulai dari kamus bahasa Inggris Merriam-Webster. Di situ ada kata yang diserap dalam bahasa Inggris, literasi bahasa Inggrisnya ya. Nah, literasi ini di kamus itu diartikan sebagai ability to read and write, kemampuan membaca dan menulis. Oke. Dan memang basicnya itu memang itu. Sampai sekarang orang pahamnya literasi itu selalu dikaitkan dengan membaca dan menulis. Menulis. Meskipun sekarang itu kan sudah berkembang ya.
bukan cuma tentang baca tulis sekarang, literasi udah sangat meluas. Bahkan WHO sendiri, bukan WHO, UNESCO, ya, lembaga PBB yang menangani urusan kebudayaan. Nah, dikatakan di situ bahwa literasi itu erat kaitannya dengan upaya untuk meningkatkan kemampuan manusia. Oke. Kaitannya untuk membuat hidup itu menjadi lebih baik. Itu berarti dari segala sektor ya Pak? Semua hal, Tidak berarti hanya semua ilmu. urusan dalam hidup kita itu masuk oke. dalam literasi. Siap. Nah, ini ternyata yang lebih muda nih GLK Pak ya, literasinya lebih muda. Ya, Nah, kalau misalnya kita kembali ke Kukar Kreatif nih Pak, itu mulanya komunitas atau memang ada bukan komunitas. Agak unik sih ya. Nah, uniknya begini. Inisiatif untuk bikin kan dari aku sendiri. Iya. Waktu itu karena aku ngikutin dari Kementerian Pariwisata waktu itu 2010 itu kan industri kreatif masuk ke pariwisata. Nah, kebetulan kan aku aktif di situ kan. Timbullah inisiatif. Oh iya ya, ini kayaknya bagus. Ini kayaknya masa depannya Indonesia, masa depannya Kukar juga gitu kan. Timbullah kemudian ide gimana kalau aku bikin sesuatu jauh sebelum ada orang-orang yang mendorong atau apa, ya kita bikin duluan gitu. Lahirlah itu gitu. Oke. Nah padahal kalau mau dilihat apa latarnya, Kukar itu kan sebetulnya nggak dikenal sebagai kawasan yang punya kekuatan industri kreatif. Cuma aku punya sebuah keyakinan ketika ini disentuh dengan baik, ya kan, suatu saat Kukar akan jadi yang terdepan. Oke, luar biasa teman-teman. Ternyata di Kukar itu ada wadah untuk kita berkreasi. Kalau boleh tahu Pak? Iya, jadi bukan komunitas, jadi Bukan aku komunitas bikin ya. semacam brand, aku bikin logo. Intinya adalah aku mau menarik minat orang-orang dulu untuk tahu. Gitu. Jadi sebetulnya itu lebih pada proses branding sebenarnya, mengangkat ke permukaan yang orang sama sekali nggak tahu jadi tahu. Oke. Terus di dalamnya kemudian ada orang-orang, ada kelompok-kelompok yang ikut. Nah itulah yang kemudian dipersepsikan oleh halayak bahwa Kukar Kreatif itu sebuah komunitas. Padahal enggak. Dia lebih dekat ke pemahaman tentang movement, gerakan. Gerakan. Ya, bikin sesuatu. Gitu. Ini yang boleh gabung nih hanya orang-orang kreatif atau Enggak gimana nih Pak? dong, semua lah. Semua ya. Semua yang punya minat, punya keinginan untuk ikut serta dalam gerakan, ya ayo silakan, siapapun dia. Tapi kan umumnya ketika itu orang paham kaitannya dengan industri kreatif, ya maka otomatis yang kemudian ikut kebanyakan dari kalangan itu. Oke. Ya katakanlah para pemusik, nanti anak-anak film, anak fotografi, yang kayak gitu. Itu kan memang ruang lingkupnya industri kreatif. Iya. Nah mereka lah yang awal mula bergabung dan ikut membesarkan Kukar Kreatif. Oke. Ini sejauh ini Pak dari tahun 2012 sampai 2021 nih sudah ada hasil kreatif apa yang kita tampilin nih? Itu yang aku susah kalau mau sampaikan. Gini, industri kreatif itu kan bukan hal baru sebetulnya, tapi sebagai sebuah istilah dia baru dikenal. Gitu ya. Ketika kita bicara mau menumbuhkan industri kreatif, jelas itu kan bukan hal yang gampang loh ya. Iya. Kita memang punya keinginan besar mau bikin ini, mau melakukan itu, tapi kan kita paham kondisi kita. Ya kan? Kita kan memang hanya lebih pada niat baik saja sih awalnya gitu ya. Jadi yang kita lakukan adalah ya sebatas yang kita bisa. Yang paling utama adalah memberikan wadah ya rumah ini. Dulu kan ini kan rumah keluarga udah lama kosong, terus aku perbaiki, aku benahi, ya dijadikanlah tempat untuk mereka datang berkumpul, berkreasi dan apapun lah di sini. Oke. Itu sakalting boleh nggak sih Pak? Atau cuma untuk warga Kukar nih? Sesuai namanya kan Kukar. Kukar berarti Tapi kalau bicara pergaulan, berarti kita nggak boleh kesini dong. kita kalau bicara pergaulan, Iya. tidak ada problem. Mau dari antariksa juga boleh. Iya. Alien juga disilakan ternyata teman-teman nih. Boleh dong. Ini aku bisa contoh nih. Itu yang bantu kita di Mas Ramli, dada dulu dong, sini dong. Ini, Ramli ini kan dari Bontang nih. Oh, nah teman-teman ini namanya Mas Ramli nih, Ini ambil contoh nih, udah berapa tahun di sini. orang Arab.
Dari sama sekali nggak ngerti tentang videografi, Oke. sekarang udah mahir. Wih, luar biasa. Sudah ditangkap kemana-mana. Ide Pak ya, konsep. Iya. Sementara ini apa sih ide apa dan konsep apa yang sudah diciptakan oleh Kukar Kreatif? Wis, Ngeri ya, pertanyaan cadas. aku takut jawabnya tuh. Apa sih gitu? Ya itu kan bicara tentang konseptualnya ya. Bicara tentang rencana ya banyak lah dan besar. Banyak. Ide besarnya adalah yang paling besar nih, kita kepengen menjadikan Kutai Kartanegara itu sebagai salah satu pusat pertumbuhan industri kreatif nasional. Wih, luar biasa. Nasional itu kan Keren. berarti kan Indonesia kan ya. Faktanya sekarang ya kita harus akui yang di depan itu kan sebutlah misalnya kayak Bandung, Jogja, Jakarta, Bali, Solo nih. Nah, aku pengen Kukar satu saat itu akan berada di rumpun besar itu gitu. Bukan cuma Bandung aja, bukan cuma Jogja aja. Jadi kalau bicara ekonomi kreatif harusnya juga bicara tentang Kutai Kartanegara. Oke. Nah itu keinginan besarnya kan. Nanti pertanyaannya berikut, terus untuk mewujudkan itu apa yang harus dilakukan? Nah itu panjang ceritanya. Ceritanya. Banyak yang akan mau dilakukan. Nah, kalau bicara ini Pak, anak muda sini gimana? Kan entitas terbesar dari Kukar Kreatif itu kan Anak muda ya. industri kreatif itu kan memang tumbuh besarnya kan di era milenium kan, anak-anak milenial lah. Dan mereka memang menjadi objek dan subjeknya sekaligus. Anak muda. Luar biasa. Sebenarnya antara kreatif dan literasi itu hampir sama. Iya. Sama. Sama. Jadi satu rumah ya. Iya. Dia dua gerakan berbeda, tapi sebetulnya spiritnya sama. Spiritnya sama. Iya, dia ada berkaitan. Nanti pada saatnya dia akan terkolaborasi sama. Oke. Nah, kalau bicara gol, karena Mama menyinggung masalah golnya ini mau kemana, jadi gimana nih Pak? Gol. Kita Kita main bola kan? offside. Ya, jadi rencana arah ke depannya, tujuannya gimana? Tadi kan udah jelas ya. Kita kepengen mewujudkan Kutai Kartanegara itu menjadi sebuah kawasan, sebuah tempat yang menjadi kelompok besar lah untuk pertumbuhan industri kreatif nasional. Nah itu kan tujuan besarnya tuh sebenarnya. Nah sekarang ini tahun 2021 ya. Aku mau cerita sedikit ke belakang. 2019 itu ada lembaga nasional tuh yang namanya Bekraf, Badan Ekonomi Kreatif. Waktu itu Pak Triawan Munaf sebagai kepala. Nah, mereka udah mulai mendeteksi ternyata di luar kelompok industri besar tadi, itu daerah yang besar tadi, ternyata ada daerah yang punya potensi nih gitu kan. Nah, Kukar tuh dilirik, kemudian datanglah tim tuh ke sini. Tapi sebelumnya kita sempat menyiapkan profil gitu kan, profil kita kirim, dan waktu itu kan setelah diverifikasi oleh mereka ternyata nih memang punya potensi yang cukup besar. Lanjut cerita tentang background. Tim datang ke sini. Nah, teman-teman ngumpul semua di sini kan, para pelaku industri kreatif kan datang ke sini ngobrol segala macam. Ya kita bicara kemana-mana tuh, tapi lebih fokus ke bagaimana kita mencoba bergandengan tangan dengan background itu ke depan. Ya. Nah, ngobrol di sini, terus setelah kemudian kita lanjutkan hal-hal yang bersifat administratif, tiba-tiba datang berita gembira. Kukar itu masuk 10 besar nasional. Wow. Tuh, kaget juga kan? Iya. Keren. Kukar yang sebelumnya nggak dipandang apa-apa gitu. Tiba-tiba kok diakui oleh Bekraf sebagai salah satu yang terbaik di nasional. Berdasarkan profil yang kita kirim, berdasarkan presentasi yang disampaikan tim ya, kawan-kawan di Jakarta kan. Nah, lebih hebat lagi adalah ketika proses verifikasi lanjutan dari 10 besar, akhirnya Kukar masuk ke 4 besar, menjadi salah satu dari 4 yang terbaik secara nasional. Nah, kan kebayang nih, sekian tahun sebelumnya ketika aku bikin itu kan memang cita-citanya kan seperti itu. Aku kepengen mendorong ya, menumbuhkan Kutai Kartanegara ini sampai pada sebuah posisi di mana dia dipandang secara nasional.
dari nggak dipandang sama sekali kok tiba-tiba 2019 kok sampai ke situ gitu kan. Masuk 10 besar tuh udah sangat hebat bagi Kukar. Terus kemudian bisa masuk di 4 besar itu udah luar biasa. Oh, luar biasa banget ya. Luar biasa banget. Luar biasa Artinya apa? Aku nggak bilang itu hasil kerjanya kita, enggak. Itu sebetulnya kan hasil kerja semua orang. Tapi kalau misalnya aku mau lebih spesifik, ya orang-orang itu siapa gitu. Oke. Ya orang-orang itu ya orang-orang yang sering datang ke sini. Termasuk yang ngirim proposal tadi, Pak. Iya. Wow. Luar Kan biasa. yang bikin profil itu kan ya aku sama teman-teman gitu. Dibantulah. Selesai kita kirim. Nah, teman-teman yang mau nanya ya, yang nanya ini sebenarnya Kukar ini mulanya gimana sih kok bisa masuk dalam 10 kategori terbesar? Ternyata Bapak ini salah satunya gitu, Bapak ini dan teman-temannya. Aku 2 jempol buat Pak Irwan. 4 besar loh ya, bukan 10. 4 besar sekarang, luar biasa. Iya. Terus, Pak? Tapi itu kan kemudian akan menjadi sebuah beban. Oke. Kita kemudian diberi target loh, harus gini, harus gitu. Nah, nanti pertanyaannya gini. Bisakah kita terus mempertahankan status itu? Nah, aku yakin bisa sebenarnya, asal disentuh dengan cara-cara yang tepat. Oke. Lalu, kalau kemarin-kemarin ketika bicara industri kreatif, ketika bicara ekonomi kreatif kan itu hanya menggeliat di sini gitu ya, di sekitar sini lah. Setelah status itu kemudian muncul, ya otomatis pihak-pihak lain pun menjadi ikut, terutama pemerintah daerah. Luar biasa. Yang awal-awalnya pemerintah daerah belum cukup care gitu ya, belum cukup punya perhatian untuk itu. Nah, tiba-tiba sekarang tanggung jawab itu udah disematkan langsung ke pemerintah daerah. Karena status itu kan bawa nama Kukar loh, Iya. bukan bawa nama kita kan. Ketika bicara Kukar, nggak bicara semua elemen, terutama pemerintah daerah. Luar biasa. Beban memang akhirnya bagaimana kita bisa terus mempertahankan dan membesarkan itu, ya kan? Nah, kemarin kita sepakati ada 3 elemen industri kreatif yang menjadi prioritas untuk dikembangkan. Ini versinya bersama, bukannya kita sendiri ya. Yang pertama yang sepakat itu kan seni pertunjukan, satu. Yang kedua musik, yang ketiga film dan animasi. Nah, 3 ini kan memang eksis di sini. Seni pertunjukan ya sejak awal itu yang menjadi hal yang dominan di sini gitu. Teman-teman yang ngumpul di sini kan kebanyakan anak-anak seni pertunjukan. Ya ada Eko, ada pelaku dan segala macam. Musik ya udah, itu udah pasti dari awal memang demikian. Anak-anak yang main di musik sejak awal ngumpulnya di sini. Bicarakan mau apa ya di sini diskusinya. Nah, termasuk videografi juga. Nah, contohnya si yang pegang kamera, ya kan? Yang belum tersentuh barangkali untuk animasi karena perlu sumber daya yang cukup dulu. Oke. Nah, dari 3 subsektor ya, dari 16 subsektor ekonomi kreatif yang kita ketahui, 3 itu kan menjadi prioritas yang berkembang di sini. Dan bukan cuma itu gitu. Nah, berkembangnya seperti apa di lapangan ya kita bisa lihat sendiri seperti itu kan. Beberapa tahun belakangan memang pertumbuhan itu terjadi di di fotografi aja misalnya kan. Dulu waktu 2012 misalnya yang ikut aku itu kan cuma ada beberapa orang dengan beberapa bendera bisnis. Nah, sekarang di 2021 nih sekarang udah puluhan yang main fotografi, buka jasa kan, dan sudah bisa mendapatkan penghasilan dari semua itu. Itu artinya apa? Ya itu pertumbuhan gitu. Dari tidak ada menjadi ada gitu. Jadi selama sekian tahun kalau bicara tentang apa ya memang ada gitu kan. Cuma aku bilang kalau versinya kita nih itu bukan kita yang meng-create semua, enggak. Itu hasil kerja kawan-kawan Bersama gitu iya, Pak ya. tugas saya terutama ya sebetulnya kan untuk menumbuhkan saja, mendorong, memotivasi kayak gitu. Bukan ngasih uang, enggak. Kalau ngasih uang tuh pemerintah kan, ngasih program, ngasih bantu tuh enggak. Kalau kita kan ngasih dorongan-dorongan kayak gitu. Dan ternyata memang itu yang paling diperlukan di awal. Karena anak-anak itu perlu semangat, anak-anak perlu ada orang yang bisa mendampingi mereka kayak gitu kan. Nah, aku hadir di posisi seperti itu selama sekian tahun. Luar biasa. Iya.
Jadi ini Pak ya, dengan adanya nomor 4 tadi itu ternyata Kukar Kreatif ini bukan hanya lagi sebagai pendorong tapi juga roda penggerak ya sampai sekarang. Resminya iya. Cuma kan Hebat ya? aku bilang tadi kan selama beberapa tahun kan sempat istirahat. Oke. Nah seperti janji tadi, insya Allah tahun depan Nah ini nih seru nih. aku mulai kembali mau menggeliatkannya dengan strategi yang agak berbeda. Oke. Dan teman-teman Gibah harus diikutkan. Ini saksinya semuanya se-Indonesia harus denger ya. Gibah harus ikut. Berbedanya di mana nih gitu kan? Ini menarik nih untuk diobrolkan. Ya sebetulnya nggak jauh-jauh beda dengan apa yang aku rancang di awal ya. Cuma mungkin ada pergeseran orientasi. Oke. Kukar Kreatif dan GLK itu kan dibangun dengan spirit sosial sebenarnya. Itu kan cara aku untuk bisa eksis membantu siapapun yang mungkin gitu kan. Sebatas yang aku bisa dan kawan-kawan bisa gitu kan. Spirit sosial itu tetap menjadi pilarnya untuk gerakan. Nah yang agak baru mulai tahun depan aku kepengen Kukar Kreatif itu tidak lagi dipandang hanya sebatas seperti itu gitu. Dia akan lebih fokus untuk menjadi pelakunya langsung. Wow. Luar biasa. Maksudnya pelakunya langsung itu bukan semata dia melakukan sendiri enggak. Tapi kemudian dia akan menghimpun, mengkolaborasikan siapapun yang memang mungkin untuk melakukan itu bersama-sama. Secara bersama-sama Pak ya. Jadi fokusnya udah kepada implementasi. Kalau kemarin-kemarin lebih kita untuk mendorong, bersemangat dan segala macam. Sekarang enggak, kita main langsung ke lapangan. Main langsung ke lapangan. Iya. Nah, tuh teman-teman, di sini sudah ada wadahnya. Ayo siapa yang mau langsung datang ke sini. Ada Pak Erwan, ada Mas Ramli, ada kita juga. Pokoknya yang mau langsung ke sini aja. Oke, Pak, kita bicara tahun 2022 nih. Kira-kira satu contoh dong kegiatan ini buat kita gitu. Ya, yang bisa diikutin kita. Kalau yang udah pernah, udah biasa kan tetap akan berlanjut ya. Iya. Ya, yang menarik itu apa kira-kira yang baru ya? Nah, itu kan. Yang baru ini kan memang yang sebelumnya belum pernah disentuh. Oke. Kalau yang lain kan sudah mau film, mau kerajinan, mau musik dan lain-lain udah. Nah, yang baru ini kita akan lebih berfokus ke IT. Wow. Ya. IT dan AI, Artificial Intelligence. Wow. 2 kali wow-nya tuh. Ya sebetulnya secara khusus AI maupun IT itu kan nggak masuk di dalam 16 subsektor. Oke. Ya tapi kan aku ngelihat ini memang sesuatu yang memang sebetulnya justru lebih strategis ketimbang 16 subsektor itu gitu. Cuma memang ini kan sentuhannya berat loh ya. Nggak semudah kita bantu yang lain-lain ya. Nah IT ini kaitannya dengan aplikasi misalnya, ambil contoh. Udah berapa tahun kan aku coba himpun kawan-kawan yang memang punya basic tentang itu. Banyak Pak? Ya banyak. Kalau mau disebut-sebut mungkin udah 10-an lebih. Tapi mereka itu kan memang sudah eksis sendiri-sendiri. Nah aku berarti kan tinggal bagaimana menyambungkan, menghubungkan, seperti itu kan. Dan mereka sudah sejak awal orientasinya bisnis. Beda lah sama-sama anak-anak seni ya. Anak seni itu yang penting ngumpul ramai senang udah. Tapi kalau anak-anak IT beda. Karena dia orientasinya tuh sudah bisnis. Nah apa yang bisa dilakukan tuh banyak. Ambil contoh gini, salah satu anggota kita ini baru ya, sudah mulai membangun jaringan dengan yang namanya Founders Live. Founders Live itu jaringan jejaring IT global. Mereka udah bikin semacam perwakilan di Indonesia. Itu programnya adalah bagaimana mengkompetisikan bisnis dalam konteks entertain dengan menggunakan media sosial. Ini hal baru, basicnya memang teknologi informasi. Nah ini yang mau kita jajaki gitu. Barangkali ke depan ini salah satu yang mau kita jadikan sebuah kegiatan Founders Live gitu. Versinya Kutai Kartanegara. Nah, Founders Live itu
dia tidak hanya menjaring pengusaha-pengusaha yang berhaluan teknologi digital, enggak. Jadi sekarang yang namanya startup itu, ambil contoh, itu tidak melulu tentang pengusaha IT bikin aplikasi, enggak. Kayak Ibu Wawa ini kan punya kerajinan, Bu Listi punya produk kerajinan, itu sebetulnya startup, perintis, dia mengawali gitu kan. Nah, ketika sudah menggunakan aplikasi untuk perkembangan bisnisnya, dia kan lebih mantap lagi masuk. Lebih mantap lagi, lebih besar lagi Pak ya. Iya. Nah, Founders Life itu dia merangkul itu gitu. Membuat jejaring, menumbuhkan bisnis, membangun pola, termasuk dia kan memang orientasi kepada profit. Oke. Jadi Kukar Kreatif ke depan memang akan lebih banyak berfokus pada bisnis, menghasilkan uang, bukan cuma ngomong-ngomong gitu. Kita lakukan sesuatu menghasilkan uang, karena ujung industri kreatif kan sebenarnya nilai. Iya. Nilai itu kan berarti monetize ya, uang. Kan namanya ekonomi itu berkisar tentang uang. Meskipun semangat kita waktu menggerakkan itu kan sosial, atas nama ya kita mau bantu. Tapi orientasi dari industri kreatif dan ekonomi kreatif adalah uang. Dia harus menghasilkan. Selama dia belum menghasilkan, dia belum tumbuh. Nah, indikator utama dari sisi menghasilkan adalah uang. Ini kayak Ramlin ya. Cuan ya. Sekali lagi nih ya. Contoh. Bulan depan udah kontrak sama siapa tuh? Oke, Gibah ikut. Nah, itu dia ditugaskan ambil gambar ya. Oh, luar biasa. Itu gratis nggak tuh? Nah, Cuan ya, dibayar. cuan ya, Pak ya. Itu namanya ekonomi kreatif. Bagaimana Sesuatu yang membuat menghasilkan. Iya, dengan jasa, dengan kemampuan kita dari Oke. sisi kreativitas kemudian menghasilkan sesuatu. Nah, itu ekonomi kreatif. Nanti 2022 dan seterusnya, ya kan? Iya. Nah, jangan kaget nanti Bu Charles semakin sama ini produknya Ibu Wawa kan nanti akan wah. Dan saya sebagai CO Gibah. Oke. Ya keinginan kita kan itu, kita ingin membesarkan lokal dulu kan dengan dengan kemampuan yang ada, tapi dengan upaya-upaya yang terus membesar gitu loh. Seperti itu. Nah 2022 kita akan lakukan itu. Dan Dengan membuka kolaborasi. diri nggak sih, Pak? Ya, ini nih kolaborasi. Ya, dengan kolaborasi, dengan mengedepankan sinergisitas. Oke. Meskipun kemandirian tetap jadi yang utama gitu. Termasuk dengan Gibah ya, Pak? Gibah akan jadi apa nanti ya? Saya Semacam sekarang aja jadi ini gulung ya? kabel juga apa-apa. Semacam media apa gitu loh ya. Wah. Gitu Kita loh. itu Media bisa partner apa apapun. bagaimana? Oke. Nah, gini, Pak. Kalau untuk ke depan kan sudah ada nih. Konsepnya juga udah matang nih tentunya ya. Belum matang. Hampir setengah matang. Setengah matang. Telur aja. Kedepannya dia lo gimana Pak? Wah, ini. Berarti bicara kakak stop dulu ya. Iya. Loh, ini kan dua urusan yang sebetulnya berbeda. Meskipun satu rumah. Ya kan? Meskipun orangnya sebetulnya itu aja gitu. Kakak dan GLK itu kan dua hal besar. Gitu. GLK itu besar, kakak itu besar. Nah, GLK sendiri ke depan mau ngapain sih? Sebetulnya Ibu Listi yang tahu. Nanti tanya Ibu Listi aja kan. Atau kita bikin slot khusus nanti kan. Boleh. Tapi mungkin gambaran besarnya adalah kemarin GLK itu kan ya lebih berupa gerakan saja, individual sebenarnya itu sih. Bahkan jujur aja nih kan kalau bicara GLK tuh sebetulnya aku cuma Listi aja tuh sebenarnya yang aktif. Bukan cuma berdua maksudnya ya. Maksudnya yang lain ikut. Tapi yang betul-betul fokus membesarkan GLK itu kan cuma aku sama Bu Listi. Oh. Selama ini kan. Bahkan kalau mau dihitung-hitung tuh sebenarnya lebih banyak Bu Listi sebenarnya mengeluarkan segala sesuatunya buat GLK. Iya, sungguh. Listi itu siapa sih? Nah sekarang ini kan sudah mau kita sesuaikan sesuai dengan arah perkembangannya kan. Kemarin GLK lebih seperti itu, sekarang kita udah bikin sebuah yayasan. Artinya GLK ini lebih
lebih serius membangun gerakannya secara sistematis, Wow. punya manajemen dan seterusnya. Nah, dengan Serius harapan, dong ya. dengan harapan ketika sudah ada seperti itu maka kita bisa melakukan hal-hal yang lebih besar gitu. Yang kemarin aja masih kayak gitu, kita bisa melakukan macam-macam kan ya. Nah harusnya kan ketika sudah dengan manajemen dia harus bisa melakukan Lebih yang besar lagi lebih nih dari kayaknya. itu. Nah Wah. apa itu? Ah. Ya nantilah gitu. Pokoknya teman-teman ditunggu aja tahun 2022. Nah, ini Pak ada pesan nggak sih khusus mau dari dari kakak atau GLK gitu untuk anak muda yang ada di Kaltim ini? Kita bicara tentang kesempatan. Hmm. Waktu itu kan nggak akan terulang. Kalau buat aku nih ya, buat aku sebagai sebuah generasi itu udah lewat semua. Aku berharap pada generasi yang berikut. Oke. Sekarang barangkali yang eksis adalah generasi milenial. Ya. Tapi sebetulnya yang akan menjadi tulang punggung Indonesia ke depan adalah generasi Z yang lahir setelah tahun 2000. Ya kan. Nah, sebenarnya fokus harapan lebih ke mereka. Tapi di sekarang ini untuk transisi, ya kan, milenial lah yang lebih dijadikan harapan untuk bisa berkembang. Kembali ke yang awal aku sampaikan, hidup cuma sekali gitu loh. Kenapa nggak melakukan sesuatu yang istimewa? Ya kan. Keren. Kenapa kita nggak coba berbuat sesuatu yang meninggalkan jejak? Ya kan, ya semampu kita, nggak mesti hal-hal yang sangat hebat. Tapi kalau kita cuma hidup dengan cara-cara biasa, ya ngapain gitu? Dia akan tersimpan saja dalam sebuah buku tebal yang nggak akan pernah dibuka orang. Kita coba lakukan sesuatu. Nah, kita coba dengan kreativitas. Banyak kok. Kita ini kan terlahir dari sebuah bangsa dengan genetika kreativitas, ya kan? Dunia udah tahu itu. Tinggal nanti bagaimana kreativitas kemudian disambungkan dengan aspek kewirausahaan. Karena kreativitas saja tidak akan cukup, mesti ada kemampuan kewirausahaan. Dan menghasilkan tadi Pak ya. Dan ujungnya menghasilkan. Cuan. Nah, membangun kemampuan, membangun life skill, kita bicara tentang literasi. Oke. Ketika kita mau mengeksplorasi, menghasilkan sesuatu, kita bicara tentang ekonomi kreatif. Jadi mumpung ada kesempatan, ya udah, kenapa enggak? Keren. Sayang aja kalau nggak ada sesuatu yang istimewa. Sayang banget. Kita nggak akan dipandang apapun. Nah, tugas saya adalah memberikan informasi itu, memberi semangat, ayo gitu kan. Mumpung ada kesempatannya. Kalau udah tua nggak bisa lagi. Wih. Nih teman-teman beruntung banget ya, malam ini kita ketemu sama Pak Erwan, banyak banget yang mau digali Oh dari iya, beliau. kalau ada yang tertarik mau ikut, ya udah datang aja ke sini. Kontak saya juga bisa. Tempatnya terbuka kok. Di depan sana ada kedai kopi juga. Kita bisa ngobrol, bisa Lengkap macam-macam. ya Pak, lengkap. Iya. Dalam satu rumah ini ada kedai kopi, ada Kukar Kreatif, ada gerakan literasi kutai, dan nanti kita akan numpang di sini mungkin ya. Gibah juga bisa numpang ya, nggak apa-apa ya Pak ya. Nanti aku bikin siapkan kantor khusus. Wow. sambil minum kopi, sambil bisnis ya kan, sambil kenalan sama Bapak ini dan Ibu ini ternyata di antara kita ternyata. Satu yang terakhir dan ini penting. Apa tuh Pak? Kadang orang itu kan enggak atau mungkin enggak merasa gimana ketika ngelihat sesuatu itu enggak ngerasa enak, enggak ngerasa nyaman, enggak merasa menyenangkan. Nah, aku ingin merubah paradigma itu. Berbuat sesuatu yang hebat itu mengasyikkan. Berbuat sesuatu yang spesial itu, wah itu bikin nyaman gitu. Ya kan? Jangan jadi beban. Dia harus sesuatu yang nyaman. Kita harus having fun. Gitu. Kita bicara packaging, kita buat yang sulit, yang berat itu menjadi ringan dan menyamankan. Dan tempat itu ada di sini. Kita bersenang-senang di sini. Rumah ini ya Pak. Rumah ini bersenang-senang. Oke deh, aku boleh nggak sih minta closing statement dari moto kehidupan Bapak? Karena sejauh ini dalam pandanganku kayaknya Bapak ini selain segala tahu, tokoh gitu juga budayawan dan keren. Kira-kira nih moto untuk closing statement buat teman-teman Gibah apa nih? Duh, karena banyak ini susah aku pilih.
Ya, yang paling tepat Pak, benar. Yang simple tapi happy. Oh iya. Nah, Bapak ini humoris loh, mungkin mukanya aja yang agak galak, tapi selain ganteng dia humoris. Tenang aja teman-teman. Ayo Pak. Biasanya gampang kalau bikin closing statement sebenarnya sih. Tapi yang malam ini kayaknya agak sulit. Gimana gitu Pak ya? Iya, agak gimana gitu ya. Mungkin aku kasih Bu Listi dulu kayaknya. Ayo dong Bu Listi. Bu Listi ini teman kita di Gibah, tapi ternyata beliau juga selingkuh ke GLK. Dan kita nggak dibawa. Dia punya banyak closing Nggak statement. dibawa. Tega banget gak sih dia? Closing statementnya gerakan literasi Itu gibah tadi ya? Iya. Oh. Yang lain dong, ayo dong. Yang dari GLK nih. Ayo, yang dari GLK nih. Ayo Mama, buruan nih. Yuk. enggak gini ini kan temanya Pak Erwan Riyadi ya. Nanti ada sesi khusus untuk saya. Dia menolak teman-teman. Udah, Pak Irwan, gimana nih closing statementnya nih? Masuk bagian dari juga ya. Gini aja. Yang sering menjadi problem ya, terutama bagi anak-anak muda nih. Umumnya adalah mereka sering menghabiskan banyak waktu untuk mencari sesuatu. Karena mereka nggak punya pendamping. Karena mereka tidak punya orang, tidak punya sebutlah mentor gitu kan, yang bisa membantu mereka untuk melakukan percepatan. Sayangnya memang lingkungan barangkali juga tidak banyak memberikan mereka itu, bahkan mungkin di rumah pun mungkin nggak seperti itu. Nah, sekarang mumpung dengan media informasi semacam ini gitu kan, kenapa nggak mencoba untuk aktif? Aktifnya artinya bukan sebatas menunggu dikasih gitu kan, tapi kita ngeliat ada sebuah peluang, ayo digerakkan, ayo dijangkau. Jadi anak-anak generasi Z harusnya berbeda dengan generasi milenial yang sekarang ini, ya kan? Nah ini kesempatannya nih, sekali lagi itu tuh sebenarnya manfaatkan waktu dengan semaksimal mungkin untuk menciptakan sesuatu yang terbaik, mumpung masanya ada. Dan kita harus melakukan itu. Kenapa? Karena kita mulai dengan hal-hal sederhana barangkali. Ketika kita bicara tentang bagaimana mengisi kemerdekaan. Ya, kita mungkin bisa terenyuh dan bersedih dengan para pejuang yang sudah mengorbankan jiwa raga buat kemerdekaan. Terus kita yang sudah mengisi kemerdekaan ngapain gitu kan? Masa cuma sekedar main game, masa cuma sekedar melakukan hal-hal yang ringan gitu kan? Lakukan sesuatu yang hebat dan kita punya kesempatan yang untuk itu. Selalu ada kesempatan. Kalau ada kesulitan, yuk cari orang yang bisa bantu. Di rumah ini. Di rumah contohnya. ini. Oke deh teman-teman, happy banget ya malam ini bisa jumpa dengan Bapak. Ini adalah malam minggu yang Malam minggu ya? Iya. Ya kan ya malam minggu ya Maya? Ya malam minggu Gibah sampai Erwan. Ini luar biasa teman-teman. Terima kasih banyak udah ngikutin kita. Aku makasih banyak ya Bapak. Ya. Narasumber ini tidak akan putus sampai di sini. Kita akan ketemu lagi dengan beliau di bulan depan. Ini sudah ada target, banyak sekali pertanyaan yang mau kita ajukan ya. Jadi aku berharap teman-teman tetap mantau kita, tetap ikutin kita Gibah. Meskipun lingkupnya hanya 5 orang ini saja, tapi akan menghasilkan sesuatu yang besar. Dan kita mulai dari Kutai Kartanegara. Oke? Gibah, gerakan literasi bikin betah. Nah itulah teman-teman perjalanan kita sore ini, bincang-bincang ringan dengan tokoh Kutai Kartanegara Bapak Erwan Riyadi yang sangat menyenangkan. Jangan lupa subscribe ya video ala-ala kami, dan thank you udah ikutin kita. Penuh keren